apa sebenarnya kalau kita lihat dari plus minusnya nih untuk kehadiran GoTo sekarang? Dari plusnya dulu ya, kita tahu ini kan jika beli GoTo kan sebenarnya dapat 3 perusahaan ya. Gojek, Tokopedia, sama GoPay gitu ya. GoPay-nya, GoFinance-nya GoFinance. di bagian finance-nya ya. Ya sebenarnya yang menarik itu sebenarnya Tokopedia sama finance-nya gitu. Karena kalau Gojek itu sebenarnya dari ride hailing-nya itu cuma buat narik orang doang, narik massa itu ride hailing-nya emang bisnis yang belum terbukti berhasil. Dari dulu Uber masih merugi, lalu Didi juga masih merugi, Lyft juga masih merugi. Jadi emang bisnis yang belum terbukti sukses gitu. Dari sisi Gojeknya itu menariknya itu food delivery-nya udah ada yang sukses seperti itu. Jadi ya ini biasanya Gojeknya terutama ride hailingnya ya Gokar, GoRide itu kan cuma buat narik massa, cuma buat narik orang supaya pakai ini apps gitu. Mereka biasanya ambil untungnya dari GoFood-nya gitu. Nah, sedangkan kalau Tokopedia ini kan memang udah terbukti sukses. Bisnis e-commerce itu udah terbukti sukses. Lihat aja Amazon, lalu dari Cina juga ada Alibaba dan lain sebagainya. E-commerce semua kan udah terbukti sukses seperti itu. Jadi ya menarik untuk dilihat ya. Sedangkan kalau misalnya untuk GoFinance-nya, untuk bisnis service finansialnya tuh juga menarik karena kita tahu bank-bank digital di luar tuh banyak yang sukses gitu, bisnis-bisnis ya, wallet seperti ini itu di luar tuh udah sukses, udah jalan seperti itu. Jadi ya menariknya dari dua setengah lah berarti kan. Yang kurang menariknya itu GoRide sama Gokarnya karena emang masih menurutnya emang tujuan mereka ini cuma buat nyari orang gitu. Belajar dari listingnya Bukalapak sebelumnya begitu yang kita bisa lihat atau bisa kita cermati dari GoTo ini apa? Karena kan kalau kita buka sebelumnya Bukalapak bahkan di prospektusnya resiko usaha bisa mencapai 5 lembar begitu ya ditulis ya. Nah kalau GoTo sendiri kan tadi yang Putra juga bilang begitu ya menariknya 2,5 begitu ya dari 3 perusahaan ini. Apa yang harus kita perhatikan nih? Profitabilitas kah? Begitu ini bisa menjadi salah satu kunci utama. Kalau kita lihat dari PE kan nggak bisa ya, karena ini perusahaan kan futures ke depan gitu ya. Ini seperti apa, Put? Ya kalau misalnya bicara sebenarnya sisi negatifnya ya satu memang masih merugi gitu. Merugi juga rugi parah gitu, nggak main-main. Tapi kalau misalnya mau dibandingkan dengan Bukalapak ya satu mereka listing dengan valuasi yang lebih murah gitu. Satu sangat jauh lebih murah. Sebelum IPO dan setelah IPO Gojek, GoTo ini lebih murah seperti itu. Lalu yang kedua ini yang akan jadi pembeda itu Bukalapak itu sahamnya bocor. Jadi saham pemegang lama kan kita tahu kan di lock 8 bulan tapi 10% tidak di lock gitu. Jadi ada 10% bocor ke market. Makanya ketika arah 2 hari ada saham yang ada yang guyur market. Yaitu 10% itu yang guyur market. Nah, di kejadian di Bukalapak nanti tidak akan terjadi seperti itu karena yang mendapatkan barang di Bukalapak ini semuanya dapat di harga IPO selama 8 bulan pertama. Jadi at least 8 bulan pertama bakal stabil gitu. Jadi misalnya 8 bulan pertama, misalnya hari pertama dibuka langsung misalnya merah, artinya yang jual pasti jual rugi gitu. Kalau mereka mau jual untung harus jual di hijau karena semuanya yang dapat di saham Bukalapak ini tuh dapatnya di harga IPO. Beda dengan GoTo ini, beda dengan Bukalapak dapatnya di saham bawah banget gitu. Misalnya dia ikut series A, series B atau awal funding awal kan modalnya kecil gitu, jadi ya jual sekarang juga nggak bakal rugi gitu. Jadi ini yang jadi pembeda dengan Bukalapak, apalagi kita tahu Bukalapak juga cuma e-commerce-nya doang, terus bukan market leader lagi ya. Jadi bisa dibilang tidak kalau misalnya ngomong harga, at least selama 8 bulan bakal stabil. Apalagi kita tahu nih ada kepentingan dari GoTo buat mau listing lagi di US, harga pasti dijaga gitu. Karena kalau harga di sini longsor, mereka pasti pusing nanti mau listing di US valuasinya berapa gitu. Kita bicara mengenai momentum ya. Kalau tahun lalu kan Buka tuh sebenarnya momentumnya tepat ya, listing di tengah kondisi saham-saham teknologi yang memang juga menyita perhatian ya. Cukup bisa mengkerek lah. Nah sekarang kan tahun ini mungkin dari sisi volatilitas lumayan ya. Kalau dibilang tekanan ya adalah sedikit tekanan gitu di market kita. Tepat atau tidak, atau pas atau tidak nih. Dan kalau kita lihat antusiasme dari investor seperti apa sebenarnya melihat saham GoTo ini? Jujur aja ya, ini momentumnya sangat nggak tepat sebenarnya. Dia bisa dikatakan sial lah listing di momen-momen kayak ini. Kita tahu ini kan di US baru aja mau naikin suku bunga, The Fed baru mau naikin suku bunga. Kita tahu naikin suku bunga ya valuasi saham-saham tech ya turun. Ini mau ngomong saham-saham tech juga rata-rata pada longsor, dari Alibaba, Citigroup, Grab, semuanya lagi longsor-longsoran gitu. Jadi ya memang momentumnya lagi kurang baik ya kalau untuk saham-saham teknologi ya seperti itu. Jadi tapi ya mereka udah terpaksa udah cemplung setengah kaki ya terpaksa listing gitu. Nah, kalau misalnya mau ngomong sisi selainnya lagi ya kalau mau ngomong animo investor ya investor udah pada takut. Terutama retail pasti udah trauma pasti kena Bukalapak gitu. Jadi ini gimana kuncinya itu gimana GoTo bisa meyakinkan ini bahwa ini mereka itu lain daripada Bukalapak gitu. Karena satu saham mereka nggak bocor, kalau misalnya ngomong 8 bulan pertama ya nggak bocor sahamnya.
Yang kedua juga bisnisnya beda gitu. Jadi ini mereka market leader dan mereka 3 bisnis digabung jadi satu. Jadi sebenarnya opportunity-nya sebenarnya cukup besar dan berbeda lah dengan yang terdahulunya begitu kan. Nah, menjadi salah satu pilihan lain dari big caps yang ada di Bursa Efek Indonesia kan. Nanti kalau masuk ke urutan keempat kan berarti ada pilihan lain blue chip ya. Misalnya di luar dari Mandiri, mungkin BRI yang seperti biasa, kemudian BCA. Nah, sekarang ada GoTo. Nah, seperti apa nantinya harapannya begitu ya tentunya dari kehadiran GoTo ini di pasar saham Indonesia ini nih Put. Ya tentunya kok dengan gedenya ini GoTo ini kan ada mangkuk baru ya, kita tahu saat asing masuk kan biasanya masuknya ke banking dulu. Kenapa? Karena yang bisa nampung mangkuk, yang bisa nampung dana air arus asing itu yang cuma bisa ya banking doang. Nanti kedepannya dengan ada Bukalapak yang dengan market cap yang gede ya bisa dengan ada GoTo ini market cap gede ya bisa nampung dana asing juga sebetulnya. Tapi perlu diperhatikan juga ini bisnisnya kedepannya gimana, apakah benar sesuai dengan plannya yaitu di 2002 sekian bisa untung gitu kan. Kita tahu soalnya rugi terus ya bakal longsor terus juga harga sahamnya. Kita balik ke mekanisme yang tadi disampaikan ya mengenai green shoe ya, mungkin salah satu juga mekanisme yang dipilih ya. Ini sebagai salah satu yang baru juga, dan GoTo juga menyiapkan dana khusus untuk stabilin saham, tadi juga sudah disampaikan di pasar sekunder. Nah, menjaga stabilitas harga atau saham ini berarti cukup menarik dong ya untuk investor. Ini sebagai salah satu daya tarik atau tidak sih? Ya tentu saja ini sebagai salah satu daya tarik ya, berarti artinya kalau misalnya merah ada yang nadah gitu aja. Jadi ketika lu merah lu nggak usah terlalu panik karena mereka udah nyiapin dana buat nadah gitu. Kalau investor lihat oh ini merah nih GoTo-nya turun di bawah harga IPO ya tentunya. Nah ini berarti udah ada yang mulai ngebuy gitu, berusaha narik supaya dia at least kuning atau hijau lagi gitu. Tapi ya kalau mau ngomong saham yang udah big cap ya terutama hari pertama listingnya ya walaupun hijau juga kenaikannya nggak bakal banyak gitu, nggak bisa kayak saham-saham small cap yang baru IPO lalu arah 5 hari beruntun, arah 8 hari beruntun udah berat gitu ya. Palingan kalaupun hijau juga terbatas hijaunya seperti itu. Jadi ya namanya gajah kalau jalannya cepet bukan gajah gitu, gajah jalannya pelan gitu, citah jalannya cepat. Oke, namanya juga besar ya, dari sisi kapitalisasinya juga besar, market cap-nya juga besar. Nah, kehadiran GoTo ini kan akhirnya juga bisa menjadi salah satu daya tarik juga nih untuk para investor begitu ya. Dan kalau dilihat dari sisi antusiasme juga mungkin harus dicek and recheck juga. Nah, apa sih mungkin point of view yang mungkin harus disampaikan kalau misalnya investor ingin punya saham GoTo gitu ya, mindsetnya harus seperti apa Put? Apakah kita mindset value investing, apakah nanti ada dividen atau enggak, mungkin mesti ditanyain lagi di cross check ya ke depan, ataukah justru mungkin digunakan untuk mungkin punya gitu ya, melakukan swing trading ataukah seperti apa sebenarnya? Kalau mau ngomong mindset investingnya pasti growth investing kalau saham-saham kayak GoTo gini ya, saham-saham teknologi ya pertumbuhannya cepat gitu, salesnya kencang walaupun sekarang belum profitable, salesnya gimana supaya bisa kencang, di TV-nya gimana supaya bisa naik kencang gitu. Nah, nanti kedepannya baru bisa dikonversi, baru dimonetisasi ya jadi net profit gitu. Kalau misalnya mau ngomong trading di saham GoTo juga sebenarnya menarik. Kalau misalnya longsor ke bawah harga IPO ya udah, karena kita tahu dalam 30 hari pertama itu bakal ada yang nadahin, ya udah bisa ikut gitu, bisa nge-swing dari merah ke kuning gitu atau merah ke hijau tipis. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.